Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nenya Ani Nurmanita, SOS MPA, selaku dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Kampus 5 Magetan, Universitas Negeri Surabaya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pada mata kuliah pengambilan keputusan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MK 63201036623 yang merupakan mata kuliah wajib prodi yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 1 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas mengenai tipologi masalah, karakteristik, resiko, dan tipologi pengambilan keputusan seperti pengambilan keputusan individu, kelompok, ataupun organisasi. Selain itu, mata kuliah ini juga berkenaan dengan strategic issues yang mendukung efektivitasnya seperti bounded rationality, uncertainty, complexity, dan sistem tinggi. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali teknik pengambilan keputusan publik yang kemudian dituangkan dalam bentuk media pembelajaran berupa poster untuk dihakikan. Mata kuliah ini dibebani CPL Prodi, yaitu CPL 6, CPL 12, dan CPL 13 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Koordinator Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi. Capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dan metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan mandiri. CPMK 2, mahasiswa mampu menggunakan teori pengambilan keputusan untuk menganalisis fenomena. Dan CPMK 3, mahasiswa mampu merancang sistem pendukung keputusan untuk masalah tertentu. Untuk delivery, saya menyampaikan materi dan RPS kepada mahasiswa. Materi saya sampaikan melalui presentasi langsung dengan media pembelajaran PowerPoint, poster digital, dan didukung dengan aplikasi Canva. Untuk aspek interaction, dalam hal ini saya melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk tanya jawab, diskusi, dan refleksi bersama. Aspek assessment atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan juga kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, assessment sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan juga UAS. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah case study dengan metode presentasi interaktif, praktik, dan juga kolaborasi kelompok. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku-buku dari ahli dalam pengambilan keputusan maupun artikel jurnal tereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengambilan keputusan dengan materi pada pertemuan ke-10, yakni metode pengambilan keputusan berupa analytical hierarchy proses. Mari kita simak bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita di pekan ke-10 di mata kuliah pengambilan keputusan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama memulai perkuliahan ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan, aktivitas hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat, semangat.
Semangat. Oke, luar biasa seperti itu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai beberapa metode pengambilan keputusan sambil mengingat-ingat gitu ya di materi ke-10 karena nanti akan ada tambahan metode yang sudah teman-teman pelajari sesuai dengan RPS di materi yang sebelumnya 8, 9. Apa yang teman-teman pelajari dari teknik pengambilan keputusan? Ada berapa? Ada yang mau menjawab? Silakan Mbak Maria. Teknik pengambilan keputusan itu ada 3. Yang pertama cost benefit, kedua tree analysis, yang terakhir adalah fishbone, Bu. Oke, ada 3. Ada tambahan Mbak? Silakan. Sama seperti yang dikatakan Mbak Maria, pengambilan keputusan ada 3, yaitu cost benefit, yang kedua problem tree, yang ketiga ada fishbone. Baik, ada 3, cost benefit, fishbone, dan problem tree. Teman-teman sudah belajar itu di pertemuan sebelumnya dengan saya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai pengambilan keputusan dengan metode yang lain, yaitu metode AHP, yaitu analytical hierarchy process. Apa sih gitu ya? Metode baru lagi hari ini mengenai teknik pengambilan keputusan. Pasti teman-teman pernah mengalami situasi ini ketika mau mengambil keputusan dari masalah yang kompleks. Ya, misalkan ketika mau masuk perguruan tinggi waktu itu, milih kampus mana ya, jurusannya apa ya, pertimbangannya apa, yang dekat rumah, yang jauh rumah, artinya merantau atau seperti apa? Apa yang menjadi kompleks masalah teman-teman? Pilihannya banyak, pertimbangannya juga banyak, dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman mengambil keputusan ketika ada masalah seperti ini? Mengambil solusi dengan rasional, dengan berpikir, hitung-hitungan secara kuantitatif, atau intuitif saja deh. Saya yakinnya untuk kuliah di sini, dekat rumah. Nah, pakai intuitif. Dari sesuatu yang kompleks. Nah, daripada hanya kemudian memikirkan secara hitung-hitungan, secara rasional maupun intuitif, AHP menawarkan sebagai metode pengambilan keputusan untuk masalah yang kompleks, teman-teman. Pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Sati pada tahun 1990. Teknik pengambilan keputusan AHP ini membantu penetapan alternatif terbaik secara objektif dan juga rasional. Metode ini menggunakan multi kriteria yang terstruktur. Banyak kriteria yang dimunculkan tetapi tetap terstruktur. Membantu mengurai masalah yang kompleks seperti tadi yang saya sebutkan menjadi hierarki yang lebih sederhana, di mana mencakup metode kuantitatif dan kualitatif, tidak hanya salah satu saja, ada struktur hierarki di dalamnya, dan juga menggunakan perbandingan berpasangan. Ini cocok sekali kalau kita konteksnya, karena kita prodi ilmu administrasi publik ya teman-teman, cocok sekali untuk diterapkan pada masalah kepublikan. Kita tahu masalah kepublikan masyarakat itu kompleks sekali ya. Katakanlah kita mau mengatasi masalah pengangguran, masalah kemiskinan, banyak yang dipertimbangkan. Sebagai analis kebijakan tentu saja kita perlu untuk menggunakan pengambilan keputusan yang paling terbaik karena kompleks sekali yang dipertimbangkan, kan demikian. Nah, kita langsung masuk ke contoh tadi saya katakan. Masalah kepublikan, masalah umum yang banyak masalahnya, banyak pertimbangannya. Misalnya masalah kemacetan di kota besar. Seperti halnya di Surabaya, demikian ya teman-teman. Macet di mana-mana, tentu saja kita harus mengatasi masalah ini, masalah publik bersama. Memilih kebijakan transportasi publik yang tepat untuk kemacetan di kota besar. Maka kita munculkan kriterianya. Pertimbangannya apa? Oh, dia paling enggak adalah biaya yang minim, anggarannya yang cukup karena PAD-nya terbatas misalkan. Yang kedua, harus efektif mengatasi kemacetan. Jangan sampai kemudian pilihan kebijakan itu malah menambah kemacetan. Yang ketiga adalah dampak lingkungan. Nah, ini bisa teman-teman munculkan di dalam metode AHP. Bu, subjektif. Ya, karena tadi memadu padangan subjektif dan juga objektif di dalam metode AHP.
Baru kemudian alternatifnya apa? Jika ada kriteria, harus anggarannya cukup, efektif, dampak lingkungan. Alternatifnya teman-teman munculkan bis listrik, LRT, atau MRT. Bu, apakah hanya terbatas itu ya? Terserah teman-teman. Misalkan alternatif kebijakannya adalah pembatasan kendaraan bermotor, bisa. Tidak harus berupa sesuatu yang barang, tapi sebuah program bisa teman-teman gunakan. Nah, ini contoh langsung ke kebijakan transportasi. Ini kita gunakan nanti untuk membahas langkahnya. Langkah-langkahnya apa saja? Implementasi AHP ada 4 tahapan. Sederhana tapi cukup menyita perhatian karena butuh perhitungan gitu ya. Yang pertama adalah merumuskan hierarki kebijakan. Yang kedua adalah melakukan perbandingan berpasangan, pairwise comparison. Yang ketiga adalah melakukan sintesa, penilaian, di mana di dalamnya adalah menghitung bobot dan juga memeriksa konsistensi. Dan yang keempat adalah memilih alternatifnya. Mari kita bedah satu persatu. Langkah yang pertama adalah hierarki. Hierarki ini teman-teman identifikasi apa yang menjadi tujuan dan masalah kebijakan. Mendefinisikan masalah kebijakan yang menjadi tujuan utamanya. Tadi, mengatasi kemacetan. Maka solusinya adalah memunculkan transportasi publik. Nah, ini pada tahap langkah 1 teman-teman, hierarki. Yang kedua adalah kriteria. Kriteria apa saja yang teman-teman munculkan? Tadi kita sudah munculkan biaya atau anggaran, kemudian efektivitas dan juga dampak. Kemudian subkriteria teman-teman bisa munculkan jika memerlukan, tapi jika tidak diperlukan untuk tambahnya tinggal teman-teman skip, bisa. Yang keempat adalah alternatif. Tadi munculkan alternatif kebijakannya. Program apa yang menjadi solusi dari kriteria yang teman-teman sudah munculkan. Hierarki ini membantu memvisualisasikan, memastikan semua aspek dipertimbangkan. Nah, seperti apa langkahnya? Teman-teman masukkan ke diagram ini. Apa yang menjadi masalah kebijakannya di sini? Masalah kemacetan. Dan solusinya untuk penyediaan transportasi publik. Kriteria 1 tadi, 2, 3 masukkan di sini sampai kriteria N. Bu, bolehkah kriterianya sampai 10? Boleh, jika itu memang dirasa perlu. Dan alternatif kebijakan, yang mana setiap kriteria ini harus masuk ke dalam semua alternatif kebijakan yang teman-teman munculkan. Artinya misalkan bis listrik, dia harus memenuhi kriteria biayanya oke, kemudian dampak lingkungannya juga oke, dan juga kriteria ketiga tadi efektivitas. Nah, sehingga saling memberikan hubungan di antaranya. Ini bisa diagram ini juga teman-teman. Ini yang dimaksud multi kriteria decision making, artinya tahap hierarkis gitu ya. Yang kedua adalah perbandingan berpasangan. Teman-teman sudah masuk ke kriteria tadi, sudah memunculkan alternatif juga. Lakukan kemudian perbandingan berpasangan antar kriteria. Nah, melakukan penilaian ini teman-teman menggunakan skala tertentu, yaitu skala Satie. Tujuannya apa? Menetapkan skala perbandingan berpasangan agar memungkinkan prioritas kriteria secara sistematis. Skala Satie membantu mengkuantifikasi preferensi. Skala Satie kemudian kita melakukan perbandingan kriteria berpasangan dan menentukan kepentingan relatifnya. Langsung masuk ke tabel saja biar teman-teman mudah. Skala Satie ada 1, 3, 5, 7 angka-angka ordinal gitu ya teman-teman, yang mana memiliki arti-arti tertentu. 1 artinya sama penting, equal importance. 3 adalah sedikit lebih penting. 5 lebih penting. 7 sangat penting. 9 mutlak pentingnya. Itu adalah arti dari 1, 3, 5, 7, 9 semuanya arti. Berikutnya, nilai-nilai genap adalah nilai tengah antara, nilai antara gitu ya, dari dua nilai yang berdekatan. Dan juga ada nilai kebalikan, resiprokal. Kita
Kita langsung masuk ke tadi saja. Contoh. Nah, tadi contohnya adalah kemacetan masalahnya. Maka perbandingan antar kriteria ini kita munculkan. Kriteria 1 tadi adalah biaya, anggaran. Kriteria 1 di sini juga biaya dan anggaran. Karena kriteria yang diperbandingkan sama, berarti nilainya adalah 1. Karena nilai 1 menunjukkan arti yang sama pentingnya. Biaya dengan biaya ya kan sama. Baru kemudian K2. K2 ini adalah tadi efektivitas. Lebih penting mana? K1 biaya dengan efektivitas. Oh, lebih penting biaya katakanlah. Sedikit tapi. Kalau 3 kebanyakan. Maka nilai antaranya adalah 2. Akan lebih mudah jika teman-teman menilai kriteria yang sama terlebih dahulu secara diagonal. Teman-teman utamakan isi terlebih dahulu karena pasti nilainya 1. Karena kriterianya sama. K1 dengan K1 1, K2 dengan K2 1 nilainya. Diagonal ke bawah, baru teman-teman fokuskan untuk menilai yang diagonal yang kanan atas. Nah, bagian sini tadi yang saya katakan K1 dengan K2 nilainya 2. K1 biaya dengan dampak lingkungan nilainya 7. Kok besar Bu? Ya karena berarti biaya itu nilainya sangat penting dibandingkan dampak lingkungannya. Enggak apa-apa deh, agak sedikit ada polusi kan seperti itu. Nah, bisa di sini. Setelah teman-teman menilai semua di sini, baru nilai di bagian sini. Tinggal nilai dari kebalikan saja. K2 dengan K1 tadi kan sudah dinilai ya. Nah, K1 dengan K2 ini 2. Maka nilai kebalikan teman-teman tinggal masukkan di sini. Mudah. Sudah tidak perlu kemudian berpikir lagi karena sudah diisi yang bagian kanan atas. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Surya. Kenapa nilai yang dibawa dari diagonal itu nilainya pecahan? Yang ini. Iya. Nah, seperti tadi saya katakan, resiprokal Mas. Nilai resiprokal itu ada nilai kebalikan. Ketika kita menilai K1 dengan K2 itu adalah 2. 2 itu kan artinya 2/1. Secara pecahan ya. Berarti kebalikannya kalau menilai kriteria 2 dan kriteria 1, berarti kebalikan dari 2/1 adalah 1/2. Begitu juga ketika kita perbandingan K2 dengan K3 nilainya 5. Sebaliknya ketika kita melihat K3 dengan K2 di sini berarti 1/5 karena nilainya berkebalikan. Begitu? Paham Mas? Paham. Oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, di sini clear dulu ya teman-teman, semuanya teman-teman sudah paham untuk mengisi. Utamakan diagonal, kemudian bagian atas, baru kemudian bagian bawah, seperti itu. Berikutnya adalah sintesa. Sintesis ini seperti apa? Teman-teman setelah mendapatkan hasil dari pairwise comparison, langkah 2 mengestimasi bobot relatifnya, menghitung dari menormalisasi matriks tadi, menghitung bobot kriterianya, dan juga menghitung konsistensi. Bagaimana? Langsung ke tabel saja. Tadi teman-teman sudah dapat nilai di sini masing-masing tadi. Nah, maka hitung totalnya dari masing-masing kriteria. K1 sigmanya berapa K1? Teman-teman dapatkan dari tabel-tabel kolom-kolom sebelumnya. Tinggal teman-teman jumlahkan. Kita kembali ke bagian tadi sini. 1, 2, 7, 5, 2, 5. Berapa sigmanya atau total yaitu 22. Teman-teman jumlahkan semuanya 15,5, 3, 1/7, atau teman-teman juga bisa menggunakan desimal kalau misalkan kesusahan dengan pecahan. Baru teman-teman jumlahkan di sini total dari sigma. Nah, ini kita masukkan untuk menghitung bobot. Bobot kriteria 1 ini didapatkan dari K kecil, sigma ini dibagi K besar. Berarti tadi 22 dibagi 56. Nah, di sini teman-teman. Itu adalah bobot dari kriteria 1. Begitu juga seterusnya, tinggal teman-teman lanjutkan aja.
Langkah yang keempat, setelah teman-teman mendapatkan bobot tadi, menghitung, teman-teman melakukan sintesa evaluasi alternatif. Kriteria 1, 2, 3 teman-teman munculkan di sini, bobotnya teman-teman dapatkan dari sini, BK tadi teman-teman munculkan di sini. Baru alternatif kebijakan teman-teman masukkan. Yang satu tadi berarti bus listrik, yang kedua ada LRT, yang ketiga MRT. Nah, ini contoh yang lain agar teman-teman mudah gitu ya. Oh berarti bobotnya di sini berapa ya, masukkan. Pecahan boleh, desimal boleh, masukkan di sini. BK1, BK2 sesuai dengan contoh tadi. Alternatifnya teman-teman masukkan di sini. Bu, bagaimana penilaian kok bisa 3, 2, 2, 1 dan sebagainya? Ini memang subjektif menurut teman-teman. Tapi harus punya dasar. Kenapa teman-teman memberikan nilai 1? Oh karena misalkan bus listrik itu dari segi biaya anggarannya lebih kecil daripada LRT dan MRT. Berarti nilainya teman-teman berikan nilai 3. Karena dia nilainya paling kecil kan. Sedangkan kita mencari nilai yang paling terbaik. Nah, sehingga nilainya di sini teman-teman masukkan. Entah 3, entah 2, entah 1. Sesuai dengan kriteria. Oh kalau kriterianya efektivitas antara bus listrik, LRT dan MRT, ternyata efektif yang MRT nilainya paling besar menurut kita dengan nilai 3. Ya berarti nilai yang lain bisa 2 atau 1. Itu terkait dengan langkah yang keempat ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Mbak. Terima kasih Bu Nani atas kesempatannya. Di sini saya akan nanya bagaimana pemilihan alternatif kebijakan jika nilainya memiliki nilai yang sama di akhir. Oke. Bagaimana Bu jika nilainya di sini alternatifnya ternyata sama? Kalau di sini saya memberikan contoh nilainya kan berbeda ya, sehingga teman-teman ketika nilainya yang paling besar itu adalah alternatif kebijakan yang bisa diambil. Tapi kalau sama nilainya bagaimana Bu? Teman-teman tinggal lihat dari mana yang paling besar poin yang dimunculkan. Makanya ini saya berikan warna berbeda-beda seperti itu. Yang paling banyak hijaunya yang mana? Ya, tax reform. Kalau misalkan dua-duanya masih sama, baru kemudian teman-teman lihat yang besar bobotnya itu yang mana. Nah, sehingga pasti nanti teman-teman akan muncul. Tidak mungkin kemudian alternatif itu di sini nilainya sama, dilihat dari segi warna ini tidak muncul, masih sama juga, tapi bobotnya kan masih berbeda. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat yang pertama tadi kalau ininya sama totalnya, teman-teman lihat dari mana yang memiliki nilai terbesar paling banyak, baru kemudian kalau masih belum ke bobot yang paling besar. Begitu Mbak. Ada lagi? Silakan Mbak. Saya izin bertanya Ibu, apakah penerapan pengambilan keputusan ini hanya untuk diterapkan di sektor publik? Bagus. Pertanyaan yang bagus. Apakah kemudian AHP hanya diterapkan di sektor publik? Karena tadi kita berbicara masalah-masalah kepublikan. Tidak, teman-teman. Nah, ini lanjut ke slide ini. Bahwasanya aplikasi dari AHP ini bisa diimplementasikan dimanapun. Artinya tidak hanya sektor publik saja, sektor swasta juga teman-teman bisa gunakan. Bisa untuk pengambilan keputusan strategis perusahaan. Bisa digunakan pemilihan lokasi kalau teman-teman mau berinvestasi. Karena teman-teman punya dana mau buka usaha. Nah, teman-teman bisa menggunakan AHP ini karena tadi kriterianya banyak ya kan. Masalahnya alternatifnya juga banyak. Saya mau buka cabang di Malang, di Surabaya, di Jakarta, tapi dana saya terbatas. Nah, kriterianya teman-teman munculkan. Teman-teman bisa menggunakan AHP. Evaluasi kinerja baik di kinerja pemasok sektor swasta maupun sektor publik, pendanaan daerah seperti tadi kita sudah membahas contoh langsung kepublikan, masalah publik dapat diterapkan di berbagai bidang, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, dia fleksibel dan juga kuat. Seperti itu Mbak, terjawab? Terjawab Ibu. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Sebelum kita menyimpulkan dan diskusi, saya buka pertanyaan terlebih dahulu. Adakah yang mau menambahkan pertanyaan? Silakan Mbak Farah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Farah Fatimah izin bertanya.
Tadi kan sempat dijelaskan tentang kriteria, Bu. Apakah kriteria yang muncul untuk setiap masalah publik, contohnya seperti kemacetan yang ada di Surabaya dan di Jakarta, Oke. itu kan sama-sama kemacetan. Itu apakah kriterianya harus sama atau bisa berbeda? Baik, pertanyaan yang bagus teman-teman. Apakah kriterianya sama ataukah bisa berbeda? Tentu saja kriteria ini bisa berbeda. Meskipun masalah yang dihadapi, masalah yang mau diselesaikan itu sama. Kenapa Bu berbeda? Karena kita menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di mana masalah itu muncul. Ada. Katakanlah contoh misalnya tadi kemacetan, Jakarta dan juga di Surabaya, ya kan? Iya, Bu. Di Jakarta mungkin masalah biaya tidak masalah karena mereka anggaran atau PAD-nya besar. Tapi untuk di Surabaya mungkin terbatas. Sehingga bisa jadi kriteria biaya dimunculkan di Surabaya oleh analis kebijakan Kota Surabaya, tapi tidak dimunculkan di analis kebijakan Jakarta karena tidak masalah, mereka tidak masalah kalau biayanya besar. Sehingga tidak muncul biaya di kriteria untuk di Jakarta. Sehingga kriteria ini bisa berbeda-beda, tidak harus selalu sama. Justru kalau sama itu yang perlu dicari tahu, kenapa kok bisa sama? Apakah memang postur anggarannya sama? Masalah kompleksitasnya juga sama ataukah seperti apa? Seperti itu. Oke, kita bisa simpulkan dari materi kita hari ini teman-teman bahwa metode AHP ini adalah keputusan multikriteria. Banyak kriteria yang kita munculkan, mengikuti langkah-langkah terstruktur, membuat keputusan lebih baik, lebih konsisten, manfaatnya bisa digunakan untuk semua bidang, terstruktur, konsisten, dan juga fleksibel. Seperti itu, sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan penugasan untuk asesmen teman-teman, yang mana minggu depan silakan teman-teman mulai membuat kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 4-5 orang. Silahkan sambil ditulis teman-teman, membuat analisis pengambilan keputusan dari masalah publik, karena kita sektor publik, menggunakan metode AHP. Silahkan pilih salah satu masalah yang diangkat, kemudian terapkan langkah-langkah AHP 4 langkah tadi ya. Kemudian buat tahapan dengan bentuk luaran berupa poster seperti itu. Nanti kita presentasikan, silakan menggunakan desain grafis, menggunakan Canva dan lain sebagainya yang menarik. Silakan dipresentasikan di pertemuan 14 dan juga 15, saya tunggu. Dan juga nanti luaran ini berupa poster digital ya teman-teman. Kita nanti akan sama-sama hakikan untuk metode pembelajaran. Contohnya saya bisa berikan ke teman-teman seperti ini teman-teman. Contoh digital posternya, isu sampah, munculkan masalahnya, kemudian langkah-langkah, masukkan ke hierarki tadi, kemudian ringkasan alternatif kebijakannya. Skala Sati teman-teman harus munculkan, wajib ini. Kemudian langkah-langkah perbandingan berpasangan, kemudian pencarian bobot hingga kesimpulan pemberian pemilihan alternatif terbaik seperti itu. Cukup jelas? Jelas. Baik, sebelum saya akhiri, saya mau absen terlebih dahulu teman-teman. Oke, sambil saya cek di sini. Farah Fatima, Hadir, Bu. oke. Amelia, Hadir, Ibu. Surya, Hadir. Novi, Hadir, Bu. kemudian Maria, Hadir. kemudian Kamal, Hadir, Bu. kemudian siapa ini? Askia, Hadir, Bu. kemudian Mauhibah. Oke, yang satu siapa ini? Mbak, nama Mbak? Aulia. Oke, Aulia. Oke, sudah masuk semuanya. Saya lupa, mohon maaf Mbak Aulia. Saya rasa cukup jika sudah tidak ada pertanyaan. Semoga bermanfaat untuk mata kuliah hari ini pembahasan kita. Saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.